As-salatu imaduddin wa isamul yakin. Salat itu adalah tiangnya agama. Tegaknya agama, kalau tegaknya salat, runtuh agama pada jiwa seorang ketika dia tak salat. Dan menjaga keyakinan, karena setiap kita salat kita akan ingat kepada Allah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga dimuliakan Allah dari dunia sampai ke akhirat kelak. Tausiah zuhur pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang babu asroris sholah wa muhimmatiha. Bab rahasianya sholat, keunggulannya sholat dan pentingnya sholat. Bapak Ibu yang kami muliakan, as-sholatu imaduddin wa isamul yakin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Tegaknya agama, kalau tegaknya sholat, runtuh agama pada jiwa seorang ketika dia tak sholat. Dan menjaga keyakinan, karena setiap kita sholat kita akan ingat kepada Allah insya Allah. Wasayyidatul qurubat, puncak segala kedekatan. Dibanding ibadah-ibadah yang lain, sholat adalah puncak segala kedekatan kepada Allah. Dan sholat itu adalah ghurratul ta'at, cahaya ketaatan. Ketika seorang sholat itu menunjukkan dia taat kepada Allah dan cahaya ketaatan melekat pada diri dia. Dalam kitab ini ulama menjelaskan rahasia sholat itu setidaknya terdapat pada beberapa tempat. Pertama, fadilatul azan, pada fadilah azan sendiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u nida'al muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun daripada jin dan daripada manusia dan tak satu pun apapun juga yang mendengar seruan azan kecuali dia akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Ini maknanya azan itu istimewa dan orang yang azan adalah istimewa. Bahkan dalam kajian fikih, mana yang lebih istimewa, imam dari muazzin? Maka sebagian ulama mengatakan adalah muazzin. Karena muazzin mengajak, memanggil, memberitahu orang untuk sholat. Ya, sedangkan imam tinggal memimpin untuk sholat. Lalu kenapa Rasulullah SAW jadi imam tak jadi muazzin saja? Setidaknya Nabi membagi tugas. Yang kedua, ya Nabi memilih pekerjaan yang lebih penting tanggung jawabnya, yang lebih berat tanggung jawabnya. Dan Bilal ketika itu cocok untuk muazzin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam sebuah hadis, kalaulah tahu manusia fadilah azan itu dan saf yang pertama, lalu mereka tak mendapati saf pertama, lalu mereka tak bisa azan kecuali berundi dulu, maka mereka tak mau kalah, berundi. Saya azan, tidak mau ngalah. Kenapa berebut azan? Karena begitu wahnya fadilah azan ini.
Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan juga saf pertama. Maka kalau kita dalam sholat paling terakhir, kejarlah saf pertama. Kalau bisa pas baru masuk masjid, langsung kita ke saf pertama. Ya, mau zikir kita dan sebagainya, orang iqomah terlambat pun kita berdiri, kita di saf pertama. Saf pertama didoakan para malaikat Allah, insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika seorang azan, maka syaitan kabur jauh-jauh. Terkentut-kentut dia. Jauh dia pergi. Kenapa? Dia tak sanggup mendengar azan. Tapi setelah itu dia kembali lagi. Lalu ada iqomah, dia kabur lagi. Setelah itu dia kembali lagi. Maka kadang-kadang terjadilah ragu, terjadilah lupa pada sholat seorang. Karena setan masuk juga ke masjid. Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka kata Rasulullah, iza samitun nida, kalau kamu dengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin, kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Siapa yang menjawab azan dari mulai azan sampai selesai, dalam kitab Al-Azkar hadisnya dijelaskan, ujung hadis itu dakhalal jannah, insyaallah seorang itu akan masuk surganya Allah. Pekerjaan ini mudah, hanya sekedar menjawab, dengar azan dan jawab seperti apa yang diucapkan oleh imam, oleh muazin. Dan kecuali dua hay'alah, maka dakhalal jannah, insyaallah kita bisa menjadi sebab masuk surga bagi kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, kalimat azan. Dan siapa yang mendengar azan, selesai itu berdoalah dan bersalawatlah. Nah, ini jarang orang bersalawat. Selesai doa, bersalawat, minta wasilah untuk Nabi Muhammad. Ya, dalam doa itu ada, ya, wasilah kita minta dalam doa setelah azan. Maka siapa yang meminta wasilah untukku, kata Rasul, maka halat lahu syafaati, maka dia besok akan mendapatkan syafaatku. Bapak Ibu yang kami muliakan, mendengar azan, menjawab azan nampaknya sepele, tapi pahalanya wah, penyebab masuk surga. Pahalanya menjawab azan dan bersalawat dan minta wasilah, maka akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tapi tak sekedar mendengar, tapi kita datanglah untuk sholat berjam. Yang kedua, rahasia sholat itu keutamaannya diletakkan oleh ulama dalam fadilah maktubah. Fadilah maktubah, maktubah adalah sholat fardu. Ya, ada namanya maktubah. Ya, ada namanya sholat fardu. Apa fadilahnya? Kata Rasulullah SAW, sholat yang 5 dan Jumat kepada Jumat adalah menutupi antara semua. Kita sholat antara sholat akan menutupi dosa antara sholat. Jumat ke Jumat, sholat Jumat sampai Jumat depan, maka akan menutupi, ya, semua dosa kita dalam seminggu. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah punya seorang pembantu, ya, Rabi'ah bin Malik. Maka Rasulullah ketika itu mendatangi pembantu. Kamu mau apa? Minta. Mau apa kamu minta? Apa kata laki-laki tadi? Ya, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, saya minta bersamamu di surga. Bersamamu di surga. Ya. Apa kata Rasulullah? Awa ghairu zalik. Ada enggak selain itu? Ya, qala huwazak, sudah, itu saja. Jadi laki-laki ini mengajakkan kita mintalah yang paling istimewa. Jangan tanggung-tanggung meminta. Mintalah ingin bersama Rasul dalam surga, dalam doa-doa kita. Sebagaimana laki-laki ini ditawarkan Rasul, minta ingin bersama Rasul di surga. Begitu bahagianya seorang ketika dia masuk surga dan bersama Rasulullah di surga.
Maka ada seorang ditanya, kenapa kamu ingin masuk surga? Apa katanya? Karena dalam surga ada Rasulullah SAW. Jadi kurang keindahan surga, kurang nikmatnya surga bagi seorang laki-laki, bagi seorang sahabat ini kalau tidak bersama Rasulullah. Padahal nikmat surga itu lebih jauh istimewa dibanding nikmat dunia. Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu apa kata Rasulullah? Hanya itu yang kamu inginkan? Betul. Kata Rasul, fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau begitu tolong saya untuk kamu. Kamu ingin masuk surga, kamu ingin sama saya dalam surga. Betul, betul. Kalau gitu tolong saya. Tolongnya untukmu, untuk mendapatkan hal itu. Apa ya Rasulullah? Bi kasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Perbanyak sujud dalam arti disebutkan sujud maknanya adalah sholat. Ini namanya majas, disebutkan sebagian di maknanya semua. Kenapa disebutkan sujud? Padahal maknanya adalah sholat. Karena yang dimaksud karena inti dari sholat itu adalah sujud menurut sebagian ulama. Karena ketika sujud, kepala yang paling mulia ini, kepala yang tinggi ini, sama dengan telapak kaki yang tadinya tak apa yang diinjaknya, yang tadinya ke WC, yang tadi injak tanah, injak kotor dan sebagainya. Ketika sholat, kepala sama dengan telapak kaki. Ya tawaduk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantat kita pun lebih tinggi dari kepala itu sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kenapa kata ulama dalam kitab Ibanatul Ahkam? Kenapa Rasulullah suruh sholat? Ingin bersama Rasulullah di surga? Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat itu adalah sangat istimewa sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, disuruh sholat oleh Rasulullah, menunjukkan istimewanya sholat. Lalu sholat apa? Banyak sujud tadi berarti banyak sholat? Ini bukanlah sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak ada memperbanyak lagi. Karena dia sudah net 17 rakaat sehari semalam. Ini menunjukkan perbanyaklah sholat sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini adalah istimewa. Bagaikan seorang, kata Rasulullah SAW, ya, bagaimana seseorang kalau depan lewatnya, di rumahnya lewat sebuah sungai. Dia mandi 5 kali sehari. Apakah bersih? Ya, apakah kotor atau bersih? Tentu bersih sekali. 5 kali mandi sehari. Ini maknanya kalau kita sholat, maka insya Allah kita menjadi orang yang bersih sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam sholat itu ada ulama katakan ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek jangan lama-lama. Sedangkan rukun panjang diajak kita melamakannya. Di antaranya adalah berdiri, ruku dan sujud. Maknanya lamakanlah berdiri, lamakanlah ruku, lamakanlah sujud, terutama ketika kita sholat sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.